Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anung Rohim Rifi Alaudin dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel, makalah, dan laporan penelitian. Ya, langsung saja yang pertama, saya akan membahas tentang artikel. Artikel merupakan suatu karya tulis ilmiah yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau dalam kumpulan buku yang berisi tentang artikel-artikel yang ditulis menggunakan pedoman ilmiah. Artikel biasanya berupa gagasan ilmiah yang dikembangkan oleh peneliti atas dasar penelitian yang dilakukan. Nah, artikel sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu artikel penelitian yang didapat dari penelitian yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah artikel non-penelitian yang didapat dari riset-riset yang sudah ada. Nah, kemudian untuk penulisan artikel, yang pertama bagian abstrak. Bagian abstrak ini ditulis dalam satu paragraf menggunakan bahasa Inggris 50 hingga 75 kata dengan margin teks abstrak kiri kanan menjorok 1,2 cm ke dalam. Yang keempat berisi tujuan penelitian, prosedur penelitian, dan hasil ringkasan penelitian. Kemudian yang kelima terdapat kata kunci 3-5 kata yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi dan dapat mempermudah menemukan judul penelitian dan abstraknya. Kemudian di bagian isi mencakup tentang pendahuluan sebagai kajian pustaka, metode proses-proses dalam pelaksanaan penelitian, dan hasil penelitian yang berisi tentang hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis. Hasil analisis dapat menggunakan tabel atau grafik untuk mempermudah penjelasan secara verbal. Nah, kemudian ada bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan dari hasil dan pembahasan. Nah, kemudian saran disusun berdasarkan kesimpulan yang ditarik. Kemudian ada makalah. Makalah merupakan suatu bentuk karya tulis yang di dalamnya membahas tentang suatu tema tertentu yang mencakup ruang lingkup permasalahan di lapangan. Nah, makalah ini dibedakan menjadi dua, yaitu makalah deduktif yang berupa makalah yang didasarkan pada kajian teoritis. Yang kedua ada makalah induktif yang didasarkan pada data empiris. Yang kemudian ada makalah campuran, yaitu makalah gabungan dari makalah deduktif dan makalah induktif. Nah, kemudian untuk penulisan makalah sendiri, bagian pertama yaitu pendahuluan, yaitu merupakan penjelasan yang dikutip berdasarkan teori yang sudah ada, menjelaskan latar belakang pembuatan makalah, membahas permasalahan secara garis besar atau pokoknya saja, dan tujuan penulisan makalah. Kemudian untuk isi, yaitu membahas topik-topik makalah yang keseluruhannya ditulis baik teori maupun hasil penelitian yang selalu diambil dari masalah. Kemudian bagian penutup yang berisi kesimpulan dengan memberikan solusi. Jika memang bahan-bahan yang ada dirasa kurang untuk menarik kesimpulan, maka ditulis penegasan kembali atau ringkasan dari pembahasan. Penulisan saran harus relevan dengan pembahasan dan eksplisit. Nah, kemudian ada laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan laporan berdasarkan penelitian ilmiah yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, untuk penulisan laporan penelitian ini, yang pertama ada abstrak yang hampir sama dengan artikel tadi, yaitu ditulis dalam satu paragraf menggunakan bahasa Inggris 50 hingga 75 kata, margin teks abstrak kiri kanan menjorok 1,2 cm ke dalam. Dan yang keempat berisi intisari laporan penelitian. Nah, untuk bagian isi, hasil dari penelitian yang ditulis selalu dari masalah yang berisi pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Nah, untuk bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan yang membahas keseluruhan hasil penelitian. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu kembali. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.